Sahabat. Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Eljon, dimanapun Anda berada, selamat datang di Indonesia Investment Forum. Bersama saya, Ruby Herman. Nah, kita hari ini akan membahas tentang investment yang berada di Australia. Nah, sesuai dengan instruksi dari pemerintah Pak Jokowi untuk work from home, untuk episode kali ini kita juga melakukan syuting di rumah. Dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Gaudi Agaton. Beliau adalah Managing Director dari Agaton Property Investment. Halo Bro Gaudi, apa kabar? Apa kabar Bro Ruby? Halo semuanya. Yes, terima kasih sudah hari ini berbagi sharing ya tentang investasi. Ya, thank you for inviting me, Pak. Iya. Nah, bicara soal investment khususnya di Australia, ini nggak jauh tentang pendidikan, ya. Biasanya kan orang menyekolahkan putra atau putrinya di luar negeri, ya kan, pasti butuh tempat tinggal, ya. Nah, kita pasti ingin lebih tahu nih, apakah bagusnya nyewa atau beli, ya. Nah, makanya hari ini senang sekali Mr. Gaudi Agaton bisa sharing, menjelaskan lebih detail lagi tentang properti khususnya di Australia. Boleh diceritakan mungkin Pak Gaudi? Ya, saya sebagai Managing Director dari Agaton Property Investment, kita setelah bergerak di bidang properti Australia, khususnya lebih dari 30 tahun ya. Dan memang Bapak Ibu bisa melihat saya terlihat lebih muda mungkin daripada pemirsa, tapi memang pengalaman ini yang 30 tahun itu saya sebut adalah combine experience dari orang tua saya juga yang memang bermain di properti Australia sejak tahun 1990. Nah, saya sendiri grow up di sana, saya sendiri besar di sana, sekolah di sana, kuliah di sana juga. Jadi bisa dibilang cukup menguasai ya, dan saya tinggal di Jakarta dan juga di Sydney. Bro. Yes. Nah, ya bicara tentang investment ini, investment khususnya di Australia, mengapa orang memutuskan untuk invest di Australia? Apa yang menjadi latar belakangnya? Nomor satu memang banyak sekali kalau kita bisa lihat data ya di mana-mana destinasi utama untuk orang Indonesia mengirim anaknya edukasi kuliah adalah Australia. Ya, destinasi nomor satu. Kenapa? Karena relatif lebih dekat daripada Amerika ataupun UK, ya, dan juga banyak dari orang tua ini pengen mengirim anaknya ke Western Society. Nah, Australia menjadi negara yang terdekat di Asia. Sebenarnya mereka masih masuk Asia ya, tapi memang mereka paling dekat ya, betul. Dan juga Australian University Dan juga Australian University adalah selalu menjadi top universities in the world ya. 3 dari Australian Universities itu menjadi top 10 di dunia. Top 10 ya. Itu per tahun 2017 ya. Kalau proyek-proyek yang ada di Australia ini sudah banyak berkembang ya. Apa aja proyek-proyek yang dihandle oleh Agaton Property Investment? Kita bermain di 4 kota utama, yaitu Sydney, Melbourne, Perth, dan juga Brisbane. Nah, tapi relatively orang Indonesia lebih banyak kirim anak-anaknya kuliah di Melbourne, Sydney, kemudian baru Perth. Ya, Perth menjadi destinasi terdekat ya sebenarnya. Dari Jakarta hanya 4 jam flight ke Perth. Sebenarnya mirip-mirip Jakarta Bandung dulu ya. Jadi di Melbourne itu klien-klien kita terutama kebanyakan memang mereka kirim anaknya kuliah di Melbourne. Tapi seperti tadi Bro Ruby tanya ya, daripada sewa apakah mendingan beli? Ya tentu lebih baik membeli properti.
ya. Karena uang sewa yang dibayarkan orang tua itu sama saja kalau mereka menyicil propertinya, kalau mereka ambil KPR. Sama aja kayak menyicil ya? Sama aja, karena bunganya itu relatively rendah di sana. Antara 5 sampai 7% lah. 5-7%. Ini anggapnya untuk kayak ini untuk kredit pemilikan apartemen ya? Betul. Ya, jadi kami menawarkan ada apartemen, ada juga landed house. Landed house, oke. Yes, kebanyakan memang untuk kuliah lebih cocok ke apartemen. Karena secara location wise itu lebih dekat ke city ataupun ke university, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti transport, bus, train, dan tram. Oke, kenapa sih alasan yang menyebabkan banyak sekali masyarakat dari Indonesia ini menyekolahkan tadi selain tadi Western yang paling dekat ya. Nah, apalagi yang menyebabkan itu? Mungkin apakah harganya ataukah edukasinya? Tadi selain yang tadi Pak Gaudi sebutkan ya. Ya, kenapa banyak sebenarnya ada 10 ini sih, ada 10 reason lah ya, 10 hal yang membuat orang tuh kenapa sih mau pindahkan anaknya ke Aussie atau sekolahkan anaknya ke Aussie. Nomor 1, Australia memiliki salah satu udara yang paling bersih dan salah satu lowest pollution in the world. Ya, kita tahu bahwa tahun-tahun kemarin ini Jakarta ya, terutama ya menang ranking nomor 1 untuk udara yang kurang bersih ya. Nah, Australia menjadi salah satunya cuacanya itu enak di sana. Ya. Cuacanya dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Amerika, climate dan temperaturnya juga tidak terlalu dingin ya di sana ya. Kalau lagi winter ya, ada summer, ada winter. Paling di Sydney mungkin antara 5 sampai 12 derajat kalau siang ya. Jadi masih buat orang Indonesia oke banget lah. Kalau di negara-negara lain ada yang minus, ada yang snowing. Oke, kemudian banyak orang yang tanya sama saya, di Australia itu rasis nggak sih? Ya, pada kenyataannya 43% dari orang yang tinggal di Aussie itu mereka punya orang tua yang lahir di luar negeri, jadi bukan asli orang Australia, ataupun mereka lahirnya di Australia, tapi orang tuanya itu dari negara lain. Jadi semua mereka imigran. Ya, 43%-nya itu immigrants. Jadi nggak usah takut masalah soal rasis atau tidak. Kemudian Australia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki healthcare system terbaik. Ya, mereka memiliki apa yang namanya Medicare. Jadi kayak BPJS. Ya, jadi kalau saya sendiri, tapi ini khusus untuk PR ya, PR atau citizen. PR itu permanent resident. Yes, untuk PR dan citizen sana, warga negara ataupun yang boleh tinggal di sana seperti saya. Nah, kita kalau ke dokter itu gratis, contohnya. Yes. Gratis. Dan untuk beli obat juga kadang-kadang dapat subsidi ya. Jadi jauh lebih murah. Iya. And then untuk kalau kita bicara tentang tinggal di sana, kita punya anak yang masih kecil, masih masih sekolahnya di SMP atau SMA ataupun SD, itu sekolahnya di public school, di sekolah negeri itu gratis. Dan malah jadi waktu saya juga sekolah di sana, malahan kita dapat setiap 3 bulan sekali kita dapat allowance, kita dapat uang saku lah istilahnya. Kalau kita masuk full ya, lumayan dapat, kalau nggak salah $200 lah, $200 ya, juta, tapi dulu besar banget ya. Diberikan ke orang tua, diberikan ke rekening ya, ke orang tua. Jadi bukan orang tua sih sebenarnya, atas nama kita, tapi dia kasih cek 3 bulan sekali, ada cek dari sekolah, didistribute, dikirim ke rumah masing-masing, ke alamat masing-masing. Wow, menarik sekali. Jadi unik ya. Nah, tadi reason
Ini sahabat Eljon juga baru tahu nih. Iya. Iya. Memang itulah salah satu kenapa banyak sekali orang yang mau pindah. Nggak hanya kuliahin anaknya lah. Biasanya mereka kuliahin anaknya lalu nggak balik kan. Mereka stay di sana, mereka kerja di sana, mereka bisnis di sana. Jadi join PR di sana juga gitu ya, mengajukan PR di sana ya. Biasanya setelah mereka kuliah, setelah mereka kerja, mereka bisa mengajukan PR di sana. Atau kalau ada sih. Itu menurut kita sih ya, paling gampang adalah kalau memang kirim anaknya ke sana dan kerja di sana. Itu paling gampang dan paling murah daripada kalau memang saya mau nih pindah, mau dapetin PR sekarang. Itu ada yang disebut namanya business investment PR. Prosesnya cukup lama dan cukup rumit dan modalnya lumayan ya, kecuali memang kalau ada orang-orang yang memiliki banyak uang is no issue lah, itu tetap bisa diproses secara cepat. Nah, kemudian saya lanjut ya, tadi udah nomor 5 itu quality education yang tadi saya sempat mention di awal. Nomor 6, kita memiliki political dan ekonomi yang growing dan juga stable. Selama 5 tahun terakhir, Perdana Menteri di Aussie itu sudah ganti 3 kali. Sudah ganti 3 kali ya? 3 kali ganti. Jadi ada yang diganti lah ya istilahnya ya, sampai 3 kali dan itu nggak efek sama sekali dengan ekonomi. Jadi politik is politik, ekonomi is ekonomi. Mereka nggak peduli. Wow. Oke, Bu Gaudi. Sebelum kita lanjut lagi membahas tentang ekonomi yang ada di Australia, kita break dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Buat sahabat Eljon yang masih penasaran, tetap stay di program ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV. Oke, sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Evan, dan hari ini kita membahas tentang investment properti di Australia. Sudah hadir bersama saya Mr. Gaudi Agaton dari Agaton Property Investment. Nah, tadi di segmen 1 kita lagi bahas tentang kenapa sih banyak orang memilih untuk menyekolahkan putra-putrinya di Australia, dan juga banyak yang mau tinggal sebagai PR di Australia. Bu Gaudi, kita bahas lagi, tadi bahas tentang ekonomi ya. Iya. Silakan Bu Gaudi. Ya, tadi seperti yang saya bilang, 3 tahun terakhir ini ada pergantian Perdana Menteri, tapi ekonominya tidak tergantung dengan politikal. Jadi politikal sendiri, ekonomi sendiri. Kemudian juga kenapa sih orang mau pindah ke Australia atau beli properti Australia? Australia itu menjadi salah satu negara teraman di dunia. Artinya bagaimana? Artinya tidak ada terrorist attack. Ya, kalau kita lihat negara bule lainnya seperti Amerika, UK, dan Eropa, mereka banyak sekali diserang oleh teroris. Kalau di Aussie ini tidak ada yang disebut teroris, tidak pernah ada. Wow. Jadi aman di sana, tinggal sana aman. Mungkin Bro Ruby juga tahu ya, orang Australia ini demen ke pantai gitu ya, santai gitu ya hidupnya ya. Mereka demen di Bondi Beach. Di Bondi Beach, iya. Jadi salah satu yang bikin Australia itu menarik adalah lifestyle-nya. Memang di sana santai, kehidupan itu relax, semuanya nggak pusing, no worries semuanya ya. Australia juga selalu masuk top 10 best country in the world ya. Tahun 2019 ini Australia menjadi ranking nomor 7. Ya, mereka selalu top 10. Ya, naik turun lah. Negara lain ada yang lebih bagus. Tapi yang menarik adalah reason terakhir adalah Melbourne itu menjadi most livable city in the world. Most livable city itu kota terbaik untuk hidup. Ya, mereka 7 tahun berturut-turut. Betul, kota terbaik untuk tinggal dan untuk hidup. 7 tahun berturut-turut loh. Jadi amazing sekali.
Iya. Nah, sekilas itu sih kenapa banyak sekali orang yang mau mengirimkan dan membeli properti di sana. Bu, pernah ada survei nggak sih berapa banyak orang Indonesia yang menyekolahkan putra-putrinya dan juga stay akhirnya di sana? Ada surveinya, Bu? Ada, bro. Ada ya? Tapi nanti gue cari dulu. Nanti gue kirim datanya. Siap. Gue nggak pegang soalnya. Iya. Oke, kita itu tadi udah alasan-alasan bagaimana keunggulan tadi untuk investment property ya, khususnya why Australia. Sekarang apa yang lebih banyak peminat ini? Apakah landed house kah? Apakah high-rise building dari yang dipasarkan? Ya, memang kita menawarkan dua macam produk ya, high-rise yaitu apartemen, ada juga landed house ya, rumah tanah. Tapi itu dua produk yang menurut saya totally different market. Karena biasanya orang-orang yang menyekolahkan anaknya pertama kali itu biasanya belinya apartemen dulu. Tapi kalau memang investor ya, ataupun mereka mau pindah ke sana sebagai keluarga, pasti mereka carinya rumah. Kenapa investor itu carinya rumah? Ada juga investor yang carinya apartemen karena mereka mencari rental income. Tapi untuk capital gain, apartemen biasanya lebih pelan naiknya daripada rumah, landed house. Ya, kalau rumah mungkin sama ya, di Jakarta juga, di Indonesia juga sama ya. Kalau landed house naiknya lebih cepat daripada apartemen. Tapi untuk menyewakan tentu apartemen jauh lebih gampang daripada landed house. Mungkin karena unit space-nya ya, untuk ukurannya secara ukurannya jadi lebih mudah gitu disewakannya. Betul, karena di sana itu kan paling laku itu 1 bedroom dan 2 bedroom buat investasi ya. Biasanya dan juga untuk nggak hanya untuk investasi, mau pakai sendiri untuk anaknya kuliah juga sama, paling laku itu 1 or 2 bedroom. Karena lebih dari itu biasanya orang pindah ke rumah. 3 bedroom itu stoknya biasanya tidak banyak. Dan apa yang membuat apartemen lebih menarik untuk anak-anak yang mau kuliah? Karena biasanya location wise itu dekat dengan kota, di CBD. Dan juga dekat dengan fasilitas seperti train station, tram, bus, mungkin within walking distance terhadap universitinya. Oke. Jadi mayoritas cenderungnya kebanyakan apartemen lah ya kalau yang untuk menyekolahkan putra dan putrinya ya. Ya, menurut kita sih 60% mungkin orang Indonesia belinya apartemen ya. Iya. 60% ya belinya. 60% belinya apartemen. Oke. Nah, bagaimana sih prosedur untuk melakukan proses pembelian khususnya di Australia ini? Mungkin sahabat Eljon juga banyak sekali yang awam, banyak sekali yang ingin juga menyekolahkan putra-putrinya di Australia. Bagaimana nih syarat-syaratnya? Iya, yang paling sebenarnya Australia memiliki sistem pembelian yang sangat unik ya. Kita orang asing, nomor satu kita orang asing yang tidak memiliki PR atau citizen Australia itu boleh beli properti di sana secara legal, dan juga mereka punya sertifikatnya itu hak milik. Sertifikat hak milik. Nah, proses yang menarik hak milik. Dan ini boleh ya, sebagai foreigner boleh. Iya boleh ya. Foreigner boleh. Jadi seumur hidup ya. Beli gitu ya. Dan nggak dibatasin ya harga berapa atau berapa? Tidak. Tapi biasanya foreigner ada additional tax saja. Oh, ada additional tax. Oke. Iya, betul. Oke. Nah, yang menarik contoh apartemen ya. Misalkan ada sahabat Eljon yang anaknya mau kuliah di Aussie, let's say 2 tahun lagi, tahun 2022. Nah, bisa beli dari tahun ini yang properti yang sedang dibangun, yang nanti settlement-nya atau serah terimanya di tahun 2022. Nah, pada saat sekarang prosesnya adalah hanya DP 10%. Hanya DP 10%. Betul sekali. Nah, lalu kemudian berarti masih ada waktu 2 tahun ya, masih nunggu 2 tahun ya.
selama 2 tahun itu si pembeli tidak perlu membayar apapun juga. Libur bayar. Tapi DP ini 10% dibayarkan langsung sekali ya, sekali payment ya? Langsung sekali payment ke notaris di sana biasanya. Jadi bukan uang tersebut bukan dibayarkan kepada developer. Jadi yang pegang uangnya itu notaris. Sehingga beda ya dengan di Indonesia, mungkin developer tidak menggunakan uang 10% itu untuk membangun. Tapi uang 10% itu hanya untuk jaminan deposit bahwa memang Anda serius membeli. Komitmen fee lah. Membeli. Iya. Dan dititipkan ke notaris ya. Betul. Jadi apabila dan uang tersebut dititipkan di notaris itu dimonitor oleh pemerintah. Jadi uangnya nggak boleh keluar. Ya, salah satu negara teraman untuk investasi properti memang. Oke. Notaris ini dipilih oleh pemerintah atau dipilih oleh developer atau dipilih oleh si klien? Notaris di sana ada 2. Ya. Ada notaris developer, ada notaris klien. Oke. Nah, jadi antara notaris klien dan notaris developer akan tektokan masalah legal. Jadi bukannya si pembeli dan developernya, mereka tidak, selalu memiliki pihak ketiga yang netral dan fair. Ya, antar notaris yang hubungan. Nah, nanti uang itu akan dititipkan ke notaris yang mana nih? Notaris developer atau notaris klien? Notaris developer, tapi mereka adalah kan public notari ya. Iya. Notaris public notari, dan uang tersebut ada agreement, dan uang tersebut memang dilaporkan tiap bulannya kepada Ministry of Finance, government, pemerintah. Finance, government juga ya. Oke. Iya. Apalagi? Jadi tiap si calon pembelinya memang belinya ini offline ya. Unit ini yang belum jadi ya. Iya, ini kalau kita bicara unit yang belum jadi. Iya. Kalau unit yang sudah jadi, ya seperti proses biasanya aja, mungkin proses 1 bulan langsung harus transaksi. Lunasi. Betul, langsung transaksi. Nah, pertanyaan saya, ketika anggapnya kita beli yang belum jadi ya, DP tadi 10%. Ya, ke notaris lalu agreement. Nah, untuk sisa paymentnya 90%-nya kalau udah jadi itu bagaimana, dan ada beberapa cara pembayaran? Nah, sebelum itu saya mau tambahkan sesuatu. Jadi pada saat uang 10% sudah diterima oleh si notaris atau developer, itu nanti ada klausul di mana kalau sampai keadaan developer tidak membangun, duit 10% itu dikembalikan kepada pembeli. Wow. Iya. Itu ada garansi. Itu jaminan pemerintah ya. Yes, itu garansi pemerintah. Jaminan bukannya pemerintah developer itu. Wow. Jadi memang pembeli sangat diproteksi. Ini berlaku baik dari foreigner maupun juga pembeli dari orang Australia itu sendiri. Semuanya. Semua, mereka pukul rata. Semuanya. Mereka fair ya. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan Bro Ruby ya. Setelah mau serah terima nih, bagaimana pelunasannya? 90%-nya. 90% itu bisa langsung dilunaskan semua, full, kalau memang cash buyer. Ya. Kemudian bisa juga kita KPR atau KPA di sana. Nah, bagaimana tuh? Beda negara kan? Proses KPR-nya, apa syarat-syaratnya? Ya, jadi untuk orang Indonesia yang memiliki mungkin penghasilannya di Indonesia ya, mereka harus buka semua rekeningnya mereka, laporan pajaknya juga. Misalkan kalau memang pengusaha, mereka harus kasih laporan keuangan PT-nya untuk dianalisa di bank sana. Itu memungkinkan. Tapi yang paling utama adalah memang laporan pajaknya. Karena dari laporan pajak jauh lebih mudah dilihat ya, bahwa orang ini sebenarnya mampu atau tidak. Kalau memang laporan pajaknya real. Nah, Bung Gaudi, sebelum kita lanjut lagi ke syarat-syarat ya, kita mau break dulu sejenak, nanti kita akan kembali. Sahabat Eljon, ini menarik sekali buat sahabat Eljon yang ingin membeli properti khususnya di Australia,
untuk menyekolahkan putra-putrinya ataupun juga buat investment. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya. Oke, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, dan di episode kali ini kita membahas tentang investment properti di Australia, dan sudah hadir bersama saya ada Mr. Gaudi Agaton. Oke, di segmen sebelumnya kita bahas bagaimana tentang prosedur untuk pembelian khususnya untuk kredit, ya kredit pemilikan, dan ini kan pembeliannya di dua negara, antara dua negara ya, orang Indonesia yang ingin menginvestasikan, membeli properti khususnya apartemen ataupun landed house di Australia dan menggunakan program kredit. Nah, bro, bisa di-sharing nggak? Tadi kan yang dilihat bagaimana laporan pajaknya ya. Nah, selain itu apalagi bro syarat-syaratnya untuk bisa disetujui atau di-approve untuk melakukan pembelian? Ya, selain itu memang rekening korannya sih, dan juga penghasilannya yang dilihat. Kalau mereka bekerja sebagai profesional, yes. Kalau mereka misalkan direktur dari perusahaan atau manajer ya, penghasilannya dilihat sih. Dan juga tergantung si pembeli ini belinya yang harga berapa kan, dan DP-nya berapa. Kalau mereka cuma sebenarnya KPR-nya hanya 40%-nya atau 30%-nya pasti jauh lebih gampang untuk approval-nya ya. Tapi memang minimal DP yang harus disiapkan adalah 30%. Itu minimal. Sama ya, mirip-mirip sama Indo kali ya. Mirip sama Indonesia ya. Yeah. Nah, kemudahan-kemudahan apa ya yang ditawarkan khususnya dari Australia untuk pembelian? Tadi kan selain DP, awalnya yang pertama kan di pembelian di awal 10%, lalu pas mau akad kredit harus minimal 30% kan? Nah, kemudian apa lagi nih yang menjadi mungkin dari pendapatan harus berapa kalinya, dari cicilan gitu? Cicilannya berapa kalinya, ada syarat-syaratnya nggak? Nggak ada sih. Oh ya, salah satunya yang memudahkan adalah itu jangka waktu KPR-nya itu bisa 30 tahun. Wow, ini yang menarik. 30 tahun. Usianya maksimal berapa? Usia maksimal untuk pekerja itu 58 kalau nggak salah. Ya. Tapi memang itu biasanya bisa di-extend. Dan yang bikin menarik adalah kredit tersebut bisa di-over kredit nanti ke anaknya pada saat usianya mentok. Oh, bisa ya, wow. Iya, jadi nanti anaknya yang take over, kemudian bisa lagi diperpanjang. Bisa lagi diperpanjang? Ada. Dan ada beberapa kasus, mungkin bukan untuk foreigner ya, tapi ada beberapa kasus itu di mana kita KPR rumah boleh hanya membayarkan bunganya saja, tidak pokoknya. Yes, ini hitungan buat investor sebenarnya ya. Kalau kita hanya bayar bunganya saja, artinya dan properti tersebut kita sewakan, uang sewa sudah bisa mengcover bunga bank. Uang sewa bisa mengcover, wow. Sudah menutup, yes. Jadi secara investasi hanya 30%-nya aja yang harus disiapkan ya minimal. Sisanya biar si penyewa yang membayar cicilannya, bukan cicilan, bunganya saja. Pokoknya masih ada. Oke, itu yang terjadi ya. Ya, nanti pembayaran pokok. Jadi nanti pembayaran pokoknya itu bisa dibayarkan pada saat dia mempunyai uang, mau dilunasin full, atau nanti pada saat dia jual. Dimana pada saat dia jual kan sudah asumsinya sudah naik ya, mungkin sudah naik 2 kali lipat. Jadi dia ada keuntungan dari situ. Rata-rata kenaikan investasi properti khususnya di Australia berapa persen sih Bu per tahun? Rata-rata properti Australia itu biasanya secara historically dia double the price selama 10 tahun. Jadi memang karena tadi saya bilang politikalnya stable, ekonominya stable, jadi
kenaikannya itu biasanya setelah 10 tahun atau ya 10 tahun lah rata-rata ya, dia price-nya double. Misalkan kita beli 5M ya, nanti 10 tahun lagi price-nya menjadi 10M. Jadi rata-rata sih sebenarnya 10%-an. Ya kalau kita pukul rata ya, tapi ada mungkin Bro Ruby juga tahu lah, ada saat-saat di mana properti itu naiknya tiba-tiba. Dia naik bisa 20%, 25%. Nah, kita harus lihat timingnya di mana kita enter market tersebut. Dan location-nya juga ya. Yes, location pasti itu udah rumus nomor 1 lah ya, location. Iya. Oke, nah bicara soal produk nih. Nah, sekarang yang lagi favorit nih apa nih? Yang sedang lagi diminati oleh banyak orang apa nih bro? Mungkin ada yang bro mau sharing? Iya, ini ada produk yang sedang sangat bagus sekali untuk bisa dilihat ya. Saya bisa screen share ya di sini ya. Oh boleh bisa screen share. Oke. Nah, Bro Ruby ini bisa kelihatan ya. Nah, ini apartemen di CBD di Melbourne. Ya. Apartemen di Melbourne ya. Iya. Melbourne, dan ini sebentar saya zoom dulu ya. Ini saat ini belum jadi ya, Bro? Ini saat ini sudah jadi, mau serah terima bulan Agustus ini mau serah terima. Bulan Agustus ya? Iya, betul. Ini masih 3D renderingsnya ya. Adanya di CBD Melbourne di South Bank. Ya, kalau Melbourne itu kotanya unik. Dia ada 3 university di situ. Ada Victoria University, ada RMIT, dan juga Melbourne University. Adanya semuanya di CBD. Jadi lokasi ini sangat dekat sekali. Nah, Ruby bisa lihat ya. Ini ada tamannya, taman di luarnya. Iya. Ya, ini lobbynya. Project ini namanya Melbourne Square. Melbourne Square. Oke. Konsepnya apa nih? Ini apartemen dan juga ada small retail di bawahnya. Small retail ya. Retailnya ya. Retailnya cuma 3 lantai. Ya, dia ada 2 tower. Yang menarik dari project ini adalah karena selain lokasinya di CBD dan dekat dengan university, dekat dengan Crown Casino yang terkenal misalnya Crown Casino, Bro, untuk entertainment-nya. Casino ya. Iya. Nah, yang menarik adalah salah satunya dia dapat 2 view ya. View-nya itu satu ke city, satu lagi dia view-nya ke laut. Ya ini Bro, bisa lihat ya, ke laut ya. Nah ini kota Melbourne pada saat malam. Nah proyeknya yang ini nih. Untuk transportasi sendiri juga ini sangat strategis ya. Di sini nomor 1 transportasinya pakai kaki sendiri Bro. Kemana-mana dekat. Kaki sendiri ya. Iya. Jadi bisa jalan kaki sebenarnya. Karena ke university dekat banget ya, Victoria tadi. Ke university agak jauh sih kalau memang jalan ya. Jadi yang bikin unik itu Melbourne memiliki transportation system yang sangat baik. Ya. Dia ada tram gratis di CBD-nya. Ada tram gratis. Jadi, ya. Iya, sekitar CBD itu gratis, on and off gratis. Nah ini proyeknya. Kemudian bus juga ada. Ya, tapi memang preferred way of transportation di Melbourne sendiri nomor 1 adalah tram untuk di CBD-nya dan juga walking ya. Walking. Iya, tapi tram lah karena gratis dan juga sangat convenient. Nah, tram station-nya itu nggak jauh. Tram station ini kalau bisa lihat Bro ada di walking distance. Within walking distance, cuman 1 blok, jalan kaki cuma 1 blok. Ya, jadi beda 1 apartemen building ya. Nah, ini view yang didapatkan dari apartemen ini. View-nya laut dan juga city ya. Iya, ada 2. Dan di Melbourne sendiri di CBD-nya itu kan ada Yarra River ya, ada river di tengah-tengahnya. Jadi memang dapat view airnya itu 2, 1 laut, 1 river, 1 city. Oke. Nah, untuk produk sendiri
ini jadi ready di bulan Agustus nih ya, di tahun ini ya. Dia ada 2 fase. Sebagian memang Ada 2 sudah, fase. iya, sebagian memang sudah serah terima nanti di bulan Juni. Kemudian Di ada bulan Juni ya. ada fase 2 yang jadi level-levelnya beda gitu loh. Ada juga yang nanti akan serah terimanya di bulan Agustus dan juga bulan September tahun ini. Oke, untuk berapa square meter yang dipasarkan untuk, maksudnya apa, di studio, one bedroom? Yes. Standarnya itu one bedroom, two ya? bedroom, three bedroom. Ya, cuma ada 3 itu. One bedroom starting from? One bedroom itu starting from 50 square meters. 50 square meters ya. Yes. Dan ini Two ditawarkan harganya kurang lebih 5M. Harganya kurang lebih 5M ya. Iya, untuk yang 50 square meters ya, starting ya. Kemudian 2 bedroom itu 80 square meters kurang lebih. Harganya kurang lebih 7 sampai 8. Tergantung speknya. 7 sampai 8. Dan luasnya nanti. Yang 3 bedroom itu sudah lebih dari 10M. Itu biasanya antara 100-an square meters lah. 100-an ya. Iya. Harganya itu di atas 10. Sama ya, cara pembayarannya seperti itu ya. Cara pembayarannya sama. Dan tapi pada saat ini ada promo-promo dari developer di mana diberikan rebate biasanya. Rebate itu artinya cashback ya kalau di Indonesia ya. Cashback ya. Oke. Iya, cashback 5% yang diberikan oleh developer. Ya, cashback itu untuk apa? Untuk bayar pajak sebenarnya. Pajak pembelian. Untuk bayar pajak. Oh. Iya, jadi lumayan tuh. Pajak pembelian lumayan mahal. Untuk lokal itu udah kena 5%, jadi harus bayar 5%. Untuk foreigner harus bayar additional 7%. Oh, bayar 7%. Oh, wow. Iya, jadi total 13%. Total 13% ya. Oke, sebelum kita lanjut ke informasi lebih detail lagi, kita mau break dulu. Bung Gaudi, thank you udah sharing. Oke, sahabat Eljon. Ya. Ini nggak berasa waktu cepat sekali, tapi kita akan masih ada 1 segmen lagi. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang properti investment di Australia, khususnya di Melbourne. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya. Oke, sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, dan kita sedang membahas tentang investasi yang ada di Australia. Dan sudah hadir bersama kita ada Mr. Gaudi Agaton. Oke, Bro Gaudi. Nah, ini pertanyaan yang paling menarik buat saya. Kalau saya anggapnya sebagai orang awam nih, Bro. Saya di Indonesia, ya, tapi saya tertarik nih, saya ingin menyekolahkan putra dan putri, dan saya juga pengen nih invest, tapi kan nggak tahu caranya, ya. Nah, mungkin apa sih jasa atau service yang dari perusahaan Bro Gaudi Agaton bisa share, bisa bantu semaksimal semana nih? Terus kalau saya mau lihat show unitnya, apakah saya harus datang ke Australia atau gimana? Mungkin gimana, Bro? Yes, thank you Bro Ruby. Jadi yang kita bisa bantu dari Jakarta terutama ya, atau dari Indonesia, yaitu kita bisa bantu konsultasi nomor 1 ya, dikasih lihat konsultasi konsepnya itu seperti apa, bangunannya apakah sudah jadi. Ada beberapa bangunan yang mungkin sudah jadi pun dan masih available, bisa dibeli, itu akan kita berikan video dan foto-foto real, tidak hanya video dan foto-foto real. Ya. Sebelum saya kesana dulu ya, kasih lihat sebelum kesana dulu ya. Iya, betul. Tapi memang ada 2 pilihan ya. Apakah tetap mau ke sana, mau lihat proyeknya, atau ada juga yang kebanyakan juga enggak juga karena memang sudah fix mau belilah. Gitu ya. Tapi kalau memang mau ke sana, biasanya ada service kita untuk mengantarkan pembeli ke sana. Jadi kita temani lah ke sana. Ya, di mana biasanya nanti di sana kita bisa lihat 1 atau 2 atau 3 properti yang memang sudah diminati, yang sudah memang sudah mau beli lah ya, bukan hanya lihat-lihat saja. Dan kita akan minta
developernya untuk menghost klien, biasanya pembeli di host oleh developernya di sana. Nah, kalau untuk pembeli-pembeli yang mau confirm fix, misalkan beli Melbourne Square contohnya, itu semua dokumentasi penandatanganan dokumen, notaris dan segala macam itu kita yang bantu di Jakarta, di Indonesia. Jadi tidak perlu Bapak Ibu harus ke sana untuk tanda tangan ataupun serah terima atau transfer uang, itu semua dibantu oleh Agathon Property Investment di Indonesia. Oke. Ya. Itu yang terjadi ya. Nah, kalau soal kayak tadi misalnya nih, mau lihat video-videonya secara real, mungkin apakah ada perwakilan kantor ya, Boy, di Indonesia atau di Jakarta atau Jabodetabek? Ya, lately atau ketemu konsultasi karena lately karena ada keadaan COVID-19 ini, semuanya kita shifting online ya. Jadi kalau memang meeting by online ya. Bisa meeting by online dan juga bisa juga kita memperlihatkan virtual tour jadinya live di virtual sana. Tour. Ya, ada teman kita yang di sana akan bisa mengasih lihat show unitnya seperti apa, mungkin live desainnya seperti apa. Ini untuk unit-unit yang mungkin sudah jadi dan ada show unitnya. Karena agak berbeda, nggak semua developer di sana ada show unitnya. Beda seperti di sini. Ada marketing office, tapi belum tentu full show unit. Ya. Karena ya kebanyakan sebagian udah besar udah jadi atau tim mock up-nya aja only ya gitu ya. Betul, hanya ada mock up-nya karena mungkin satu kantor ada beberapa project gitu ya. Jadi nggak bisa mereka full show unit sih. Paling show unitnya mungkin yang 2 bedroom saja, tapi yang 1 bedroom nggak ada atau yang 3 bedroom nggak ada. Mungkin salah satu yang bisa saya kasih tahu adalah apa yang kita lihat di desain awal, di konsep awal itu 80%, 90% jadinya sama. Maka dari itu tidak ada diperlukan terlalu banyak display atau show unit. Oke. Iya. Ini yang terjadi ya, bahwa realitanya sama dengan apa yang digambarkan ya. Betul, 80% harus sama ya. Jadi 80% harus sama ya, dan keunggulannya karena ini juga pemerintah campur tangan ya. Pemerintah Australia campur tangan ya, ini menjadi keunggulan ya. Bisa komplain, karena bisa komplain. Beda ya, di sana sangat aman lah. Iya. Nah, bicara tadi kan untuk pembelian, ya jika melakukan pembelian ada tax. Nah, lalu proses tanda tangannya itu dilakukan di Australia juga, di Bank Australia atau perwakilannya di Jakarta? Untuk yang mana? KPR atau pembelian biasa? Untuk KPR. Oke, untuk KPR harus penandatanganan kredit itu biasanya harus ada witness. Ya. Witness itu biasanya kita ajak buyers kita ke Australian Embassy yang ada di Jakarta. Nah harus ada harus ada witness di sana, harus dicap oleh Australian Embassy bahwa ini dokumen resmi dan juga ditandatangani di situ. Tidak boleh ditandatangani di rumah. Harus di depan orangnya. Yang harus di depan orangnya ya. Yes. Officer dari biasanya officer dari Australian Embassy. Biasanya officer dari Australian Embassy ya. Iya. Dan untuk prosedurnya juga cukup mudah ya. Sangat mudah, hanya butuh paspor saja. Paspor dan KTP. KTP untuk mencocokin aja alamat. Tapi yang nomor 1 adalah hanya paspor saja. Nah, bicara soal investasi, ini kan kemungkinan juga mungkin kan yang dijual kembali gitu ya, mungkin dalam waktu 5-10 tahun atau 15 tahun. Nah, proses untuk menjual kembalinya apakah gimana nih syarat-syarat? Simpel sih. Simpel seperti seperti kita mungkin jual properti kita di Indonesia ya. Akan kita kasih ke agent lokal sana, di mana agent lokal ini akan megang kuncinya
dan dia yang akan mengurusi semua penjualan, dokumentasi, akan bikin open house dan juga auction. Biasanya di sana auction ya sistemnya ya. Auction ya sistemnya, oke. Iya, jadi kalau dengan auction itu kemungkinan besar 70-80% properti Anda itu pasti terjual. Ya. Secara data, properti di Aussie itu paling lama 3 bulan, paling lama 90 hari on the market. Pasti On the terjual. market ya. Nah, bagaimana mengatur harga pasarnya atau harga jualnya itu? Harga jualnya situ sudah ada datanya. Ya, Australia itu sudah ada datanya unik. Ya. Iya, jadi beda seperti di Indo mungkin kita mau jual properti kita harganya misalkan 5M. Tapi tetangga mau jual 7M dengan spek yang mirip, tidak berjauh beda. Agent lokal di sana tidak mau jualin. Karena yang 7M mau jualin yang 7M. Nggak mau karena market price-nya let's say 5M. Nggak mau jualin karena itu buangin waktu mereka, nggak ada yang mau beli. Wow, ini bagus sih. Iya, tapi otomatis orang yang butuh uang jualnya cepat, jualnya bisa cepat. Kalau jual di bawah harga pasar pun juga nggak masalah. Misalnya harga 5M, ini mau jual dijual, mereka tidak mau terima juga, karena komisinya lebih sedikit. Nggak mau terima juga ya? Nggak mau terima juga. Jadi yang harganya harus yang wajar. Jadi kita sebut di sana harga yang wajar. Iya. Ya kalau memang mau jual 4M bukannya nggak bisa, tapi mungkin sudah ada buyer yang udah ready ya. Kalau untuk di-blast ke market, mereka akan rekomend, jangan Pak, nggak apa-apa, kita jualnya tetap aja. Nah, misalkan 4,9 gitu pasang harganya. 4,9 ya. Iya. Bisa terlalu jauh banget. Sampai ngejatuhin harga market ya. Betul, nanti sebelah juga jatuh harganya. Stabil, Pak. Lalu pajak-pajak apa saja yang harus dibayarkan? Pajak-pajak apa saja yang harus dibayarkan? Pada saat membeli atau menjual? Pada saat kita menjual. Pada saat menjual hanya ada capital gain tax. Capital gain tax ya. Jadi harga perolehan. Jadi memang sistemnya agak rumit ini. Gitu ya? Sistemnya agak rumit. Kalau pure investasi, capital gain tax-nya itu lebih besar. Karena rumahnya tidak dipakai sendiri, tidak ditinggalin. Tapi kalau rumahnya ditinggali sebagai primary residence, sebagai alamat utama, itu tax-nya lebih murah. Jadi Australia punya masing-masing punya case by case-nya itu agak rumit untuk saya jelaskan di sini. Oke. Untuk informasi mungkin bisa menghubungi dari Agathon Property Investment ya. Bisa hubungi kemana nih? Ya, bisa datang ke website kita di agathonproperty.com. Ya, di situ kita memiliki banyak portfolio project yang bisa dipilih dari kota-kota di Australia, termasuk di Gold Coast. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang suka pantai, di Gold Coast kita juga ada project di sana. Ya, high-rise apartment, landed juga ada. Di situ ada kontak number saya dan kontak number kantor. Bapak Ibu bisa hubungi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Di websitenya agathonproperty.com ya? agathonproperty.com, atau di Google saja Agathon Property, mungkin pasti langsung keluar. Oke, sahabat Eljon, demikian kita sudah mendengarkan penjelasan tentang investment properti khususnya yang berada di Australia. Sekali lagi thank you so much Bro Gaudi Agathon yang udah sharing tentang bagaimana nih caranya investasi properti khususnya bagi sahabat Eljon yang ingin menyekolahkan putra-putrinya, pasti butuh tempat tinggal, butuh properti, apakah itu apartemen ataupun landed house. Terima kasih buat sahabat Eljon yang ingin tahu lebih jauh lagi, langsung bisa melihat di websitenya di www.agathonproperty.com. Sekali lagi thank you so much ya Bro Gaudi sudah sharing tentang properti, dan terima kasih juga buat sahabat Eljon yang sudah menyaksikan program ini. Dan sampai jumpa di next program di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, Jaya Terus Properti Indonesia. Bye. Thank you bro. Bye.
Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya.